Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan semoga kalian selalu menjadi lebih baik. Jumpa lagi dengan saya Gilang Rosi Wijaya di channel Perjalanan Hidup. Sebelum saya berbagi pengalaman kehidupan saya, tolong minta bantuannya dan support dari kalian untuk subscribe channel ini agar menjadi semangat saya untuk terus tetap berkarya, dan semoga semua karya-karya saya bisa memberikan dampak positif buat kalian. Nah, di video kali ini saya masih ingin membahas tentang pengalaman saya waktu menderita anxiety dan berobat ke hipnoterapi. Banyak teman-teman yang menanyakan, bagaimana sih Mas Gilang setelah ke hipnoterapi? Bagaimana sih Mas Gilang efek dari hipnoterapi? Dan seperti apa sih hipnoterapi itu? Pada dasarnya sih hipnoterapi adalah pengobatan alternatif. Dia melalui program alam bawah sadar seperti itu sih. Jadi kalian bisa cari tahu lah di Google lah ya. Saya di sini hanya ingin berbagi cerita pengalaman saya dan tidak ada maksud untuk memberi saran. Ini hanya bercerita tentang pengalaman saya sendiri. Nah, sebetulnya karena waktu saya sakit itu sudah sering kali berobat ke sana kemari dan mungkin semua pengobatan alternatif maupun medis sudah saya coba dan hasilnya sama nihil, belum ada perkembangan gitu. Jadi atas saran dari teman saya disuruh hipnoterapi. Jadi saya punya teman yang menderita kecemasan traumatik dia karena kecelakaan mobil. Jadi ketika dia menaiki mobil atau mengendarai itu dia kecelakaan gitu. Saat itu dia ada di belakang sih, bukan dia yang bawa. Jadi makanya dia trauma kalau naik kendaraan yang bawa itu orang lain, jadi mesti dia yang bawa. Nah, setelah hipnoterapi dia sekarang bisa normal kembali seperti itu. Nah, dari situlah saya berpikir kayaknya alangkah ada baiknya saya coba sih, karena memang namanya kita usaha itu harus semaksimal mungkin dan yakin bahwa suatu saat Allah pasti akan memberikan hasil atas apa yang kita usahakan gitu. Nah, saya waktu itu karena kebetulan saya tinggal di Jakarta, saya searching cari hipnoterapi di Jakarta dan saya menemukan di daerah Jakarta Barat di Kembangan. Banyak sih hipnoterapi yang bisa kalian kunjungi mungkin di Jakarta ataupun di luar daerah gitu. Cuman karena lokasi saya dekat dengan saya di daerah situ, ya akhirnya saya datang di lokasi yang terdekat. Karena teman saya hanya memberikan saran, ketika nanti kamu di hipnoterapi yang penting kamu niat ya bismillah dan nurut aja apa kata si terapisnya seperti itu. Jadi saya pertama biasa lah ya, waktu kita datang ke sana kita harus bikin janji dulu kita mau datangnya hari apa gitu, karena banyaknya orang yang datang mungkin atau memang peraturannya seperti itu sih ya, karena kan sesi hipnoterapi itu lumayan lama, 1 sampai 2 jam gitu, biar gak mentok sama yang lain, makanya kita harus bikin janji. Nah, untuk biayanya itu macam-macam, mungkin kalau di luar kota ada yang 600.000, ada yang 800 atau 1 juta atau 1,5 bahkan 2 juta. Jadi masing-masing tempat itu masing-masing harga itu beda-beda. Kalau waktu itu saya kalau nggak salah sih, ingat saya itu 1 jutaan sih per sekali sesi hipnoterapi. Nah, sampai sana biasa kita langsung disuruh diwawancara, keluhannya apa, terus kendala yang dirasakan apa aja di fisik-fisik kita,
ataukah dada nyeri, tangan kesemutan dan lain sebagainya. Pokoknya kita kasih tahu semua keluhan kita dan apa yang kita rasakan, seperti itu sih. Jadi setelah diwawancara barulah kita mulai kasih sesi hipnoterapi. Nah, di sesi hipnoterapi ini kita saya disuruh duduk di tempat duduk itu yang nyaman sih, ada senderannya gitu. Jadi memang dibikin relax di situ. Memang pertama kita suruh relax, dan sang pakar hipnoterapi itu tahu kalau kita relax apa enggak gitu. Jadi kita suruh ambil nafas panjang, keluarin pelan-pelan sampai 3 kali. Terus tangan kita dipegang sama dia, tanganku ya dipegang sama dia. Pas dipegang aku masih belum relax, jadi dia tahu. Terus dia bilang, relax aja ya mas, tolong relax. Akhirnya saya relax, bisa relax akhirnya. Nah, baru setelah saya relax, masa tubuh saya relax, barulah hipnoterapi itu dimulai. Pada dasarnya sih kita disuruh untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh sang hipnoterapis gitu loh. Jadi ketika dia bilang kita suruh membayangkan sesuatu, ya kita harus bayangkan agar hasil dari hipnoterapi itu bisa maksimal manfaatnya di dalam jiwa kita. Nah, memang saat itu setelah hipnoterapi, jujur aja sih, atas izin Tuhan gitu, saya merasakan ada beberapa perkembangan. Yang pertama, dulu saya lihat macet pun takut gitu, lihat macet di jalan tuh takut. Tapi setelah pulang dari hipnoterapi, saya merasa agak tenangan, dan saya bisa mengurangi dosis obat yang dari psikiater. Itu dampak dari hipnoterapi. Saya datang 1 kali, terus kedua kalinya saya datang lagi, dan lama-lama memang saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Maksudnya bisa mengontrol emosi, bisa menerima keadaan, bisa berpikir positif. Dan itu pun memang kita latih sih, sebetulnya saya latih juga gitu, dan dengan meditasi setiap pagi gitu kan. Jadi memang dibantu juga sih dari hipnoterapi, ada efek baik positif ke jiwa saya. Terus saya juga melakukan hal yang positif lagi gitu, dan lama-lama akhirnya alhamdulillah saya bisa mengurangi dosis obat yang dari psikiater. Saya bilang sama psikiaternya, dok, saya kayaknya mau turunin dosis obat gitu. Akhirnya saya bisa menurunkan dosis obatnya. Sebetulnya intinya sih dari apa yang saya rasakan itu saat di hipnoterapi itu, memang saya merasakan seperti setengah mimpi, setengah sadar aja kita. Jadi setengah sadar, habis setengah sadar tuh kayak apa yang dia katakan tuh memang semua tuh kita bayangkan gitu, dan setengah sadar. Tapi ketika kita sudah membuka mata, itu memang beda sekali, ada perubahan lah gitu. Jadi semacam alam bawah sadar kita tuh seperti diprogram ulang sih kayaknya gitu. Jadi seperti itu sih ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen mencoba, ya monggo silahkan dicoba hipnoterapi, siapa tahu cocok. Dan saya juga nggak menyarankan harus di tempat saya yang dulu, tapi ya coba aja di tempat yang lain. Toh kesembuhan tuh bukan di tangan hipnoterapi juga, tapi di tangan Tuhan gitu. Intinya sih usaha aja terus gitu, semaksimal mungkin semampu kita, dan kita selalu doa bahwasanya kita yakin kesembuhan itu ada di tangan Tuhan. Jadi kemanapun kita berobat, kita harus ikut sertakan doa gitu. Semoga Sang Pencipta ini bisa menyembuhkan, mengangkat penyakit-penyakit kita yang ada di jiwa. Itu aja sih teman-teman kayaknya yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf jika ada kurang tata bahasa, karena saya kalau membuat video itu nggak pernah ditulis ya, langsung saya ngobrol aja gitu. Karena wejangan seperti ini mungkin ya sedikit kecilnya, mungkin saya pengennya ada manfaat buat kalian. Kalau ingin bertanya-tanya silahkan komen aja, pasti akan saya balas kok. Oke, sekian dari saya.
Salam bahagia dan jangan lupa tersenyum, tetap semangat, kalian pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.